Aku percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Aku percaya bahwa firman ini dapat merubah kehidupan kami. Bahkan aku percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan, untuk kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu, supaya oleh pendengaran akan firman ini kami memiliki iman, dan di atasnya kami hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Curahkan isi hati-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu, kami gereja-Mu, kami siap untuk menerima apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami mau menerima itu daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu yang saya mau bacakan buat saudara. Saya dapat satu naskah dari NASA, dan saya mencatat beberapa hal dari sana. Dan naskah ini menggerakkan saya untuk melihat kembali bahwa sungguh Alkitab ini luar biasa. Ilmu pengetahuan sungguh meneguhkan apa yang ditulis di dalam Alkitab ini. Saya menulis di sini bahwa garis tengah bumi yang kita diam ini adalah 8.000 mil. Jarak bumi dan bulan dikatakan 250.000 mil. Cukup jauh. Garis tengah matahari lebih jauh dan lebih besar lagi. Itu 866.000 mil. Jarak bumi dan matahari yaitu 93 juta mil. Jauh sekali. Lalu dikatakan bahwa matahari dari satu galaksi itu memiliki 100 billion bintang. Itu laporan dari ilmu pengetahuan modern. Saya mengajak saudara melihat Yesaya 40. Mari kita lihat apa yang ilmu pengetahuan katakan. Yesaya 40 ayat yang ke-15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam, stop sampai di situ. Saudara lihat, bangsa-bangsa hanya seperti setitik air dalam timba. Kalau ada 5 miliar manusia ini hanya setitik air dalam timba. Saudara, satu orang seperti apa? Ini bukan kata-kata indah supaya Alkitab ini tambah tebal. Tapi saudara dengar, matahari kita bisa lihat dengan mata. Sejauh 93 juta mil. Kalau saudara punya kemampuan untuk berada di sana, dan saudara bisa lihat bumi yang kita diam ini betapa kecilnya dia. Akhirnya saudara akan mengaminkan bahwa memang bangsa-bangsa hanya seperti setitik air dalam timba. Mari baca terus dengan saya, hanya wanita saja. 3, ya, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraka. Saudara lihat itu. Hanya debu pada neraka. Lalu saudara sendiri seperti apa? Masihkah kita tidak membutuhkan Allah? Masihkah kita acuh dengan Dia? Kembali kita habiskan ayat yang ke-15 ini. Mari, 3, 4. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Sekarang kaum pria bersama-sama dengan saya membacakan ayat yang ke-17. 3, 4. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya.
mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Kalau saudara bisa mampu ada di sana sampai di matahari sejauh 93 juta mil, saudara akan mengaminkan apa yang dilaporkan oleh Yesaya. Tapi Yesaya melihat ini bukan dari matahari. Yesaya melihat ini dari kekekalan jauh di atas sana. Saudara, itulah Allah kita. Saya dalam bulan-bulan ini selalu dibawa dalam topik ini, Allah yang misteri. Saya baru pindah 6 bulan di Bali dan saya belajar itu. Belajar dari Tuhan. Di sana saya tidak belajar khotbah yang bagus. Saya diajar untuk hidup yang bagus. Saatnya saya harus membuktikan. Dunia memerlukan bukti. Saudara kita, famili, sanak saudara, semua handai tolan. Mereka perlu bukti. Saudara tahu saat ini dunia perlu orang yang berani mengatakan, ini Tuhan. Di sini ada Tuhan. Itu yang dibutuhkan. Sejauh itu, siapa yang bisa ukur kekekalan? Dengan apa kita mengukur kekekalan? Kalau saudara bisa hidup 1.000.000 tahun, itu baru permulaan dari kekekalan. Apa yang saudara buat saat ini? Berdoa, memuji, menyembah, ibadah yang kita lakukan selama kita di bumi. Itu satu persiapan untuk nanti saudara lakukan itu dalam kekekalan. Luar biasa. Makanya orang yang tidak pernah dipersiapkan, tidak mungkin dia bisa ada di sana. Surga adalah satu tempat bagi mereka yang siap ke surga. Surga bukan tempat untuk orang-orang yang ingin coba-coba ke surga. Surga bukan tempat untuk mereka yang hanya ingin tahu surga itu seperti apa. Tapi di tempat kekekalan itu hanya disediakan bagi mereka yang sudah siap untuk ke sana. Untuk itulah gereja dipersiapkan. Makanya polanya berbeda dengan dunia. Beda sekali. Untuk satu konferensi besar, konferensi dunia bahkan manusia mempersiapkan diri dengan berbagai macam peralatan teknologi canggih. Tapi untuk satu yang kekal, saudara perlu dipersiapkan secara roh. Kita sedang melatih hidup kita sedang melatih hidup di dalam roh. Untuk nanti kita hidup di dalam kekekalan. Saudara, saya mengagumi sekali. Di situ saya bisa lihat sungguh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti Dia? Sulit. Banyak hal kita tidak bisa mengerti Allah. Dan tidak bisa mengerti. Saya tidak bisa mengerti Dia. Lalu saya menemukan satu. Di waktu saya tidak bisa mengerti Allah, Dia tetap Allah. Karena sampai saya bisa mengerti Dia, saya yang jadi Allah. Itu berbahaya. Saudara, saya dapat sesuatu yang saya harus belajar lagi. Apa itu? Segala perkara yang saya bisa mengerti, itu atas seizin Dia. Kalau saudara mau mengerti apapun, Allah izinkan saudara untuk mengerti. Kalau kita tidak mengerti, itu karena Allah belum mengizinkan kita. Dan di saat seperti itu, dengan cepat kita bilang, di mana Tuhan? Mazmur menulis, orang bebal berkata dalam hatinya, Tuhan itu tidak ada. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk kita mengatakan tidak ada Allah, kita butuh iman yang lebih besar daripada kita membilang Dia ada. Untuk saudara berani bilang tidak ada Tuhan, saudara perlu kemampuan mengatasi seluruh alam jagat raya ini. Saudara bisa membuktikannya bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia besar, Dia misteri. Banyak kejadian di bumi ini kita tidak mengerti. Ya, gempa di Momere, sebagian mereka datang lari ke Denpasar. Tapi kita dengar laporan mereka. Oh, kita hanya bilang kasihan. Tapi di sana goncang kiri kanan atas bawah, tanah terbelah, 75 kilo dari lapisan yang di bawah itu patah. Itu tanah terbuka, tertutup lagi dan air keluar. Orang menjerit. Lalu kita lihat di situ ada orang Kristen, di situ ada orang anak-anak Tuhan ikut mati. Lalu kita bertanya, kenapa dia harus mati begitu Tuhan? Kita tidak mengerti. Misteri.
Ada orang yang baik, hidup sungguh-sungguh, dirampok, dibunuh, perampoknya hidup. Kenapa? Misteri, saya tidak bisa mengerti. Tapi sudah lihat satu hal, dalam kekacauan, dunia juga menonton kita anak-anak Tuhan. Mereka juga lihat kita misteri. Mereka bilang, bagaimana kamu bisa tertawa dalam hidup yang sedang goncang? Kamu masih punya semangat. Kamu bisa menyanyi. Itu misteri. Itu misteri. Sewaktu nanti Tuhan izinkan saudara dan saya mengenal, melihat semuanya. Itu luar biasa. Saya mau saudara mengerti satu hal ini. Apa itu? Kenal Dia. Kenal Allahmu yang penuh misteri. Alkitab punya banyak contoh orang-orang yang mengenal Dia. Saudara, sore ini saya dapat satu hal, bahkan itu menjadi selalu ingatan untuk saya. Alkitab menulis, hidup yang kekal adalah mengenal Allah. Saya pikir untuk mendapat hidup yang kekal, saya harus jadi full time, melayani, pergi sampai ke Afrika. Bukan. Hidup yang kekal adalah mengenal Allah. Apakah saudara sudah kenal Dia? Waktu Dia ada di balik badai, waktu Dia ada di balik kabut, waktu ada di balik gelombang itu, di mana kita nggak bisa lihat Allah. Bagaimana hati saudara? Ini, kita belum kenal Dia. Belum. Saudaraku, kenal Dia. Tahun 93, baru masuk 93. Satu peristiwa penting, menggoncangkan, orang takut hidup. Saudara dengar baik, untuk saudara, walaupun kita mungkin debu, setitis air, tapi dengar, kita dipilih. Kita dipilih. Apa itu gereja? Saya terjemahkan buat saudara. Gereja itu istrinya Tuhan. Gereja itu mempelai. Untuk gereja itu Dia bersumpah. Untuk saudara Dia bersumpah. Ini yang luar biasa. Ini yang membuat saya bergairah ada di depan sini. Oh, luar biasa. Dari seluruh bangsa, pulau-pulau tidak lebih dari Abu Khalus beratnya. Oh, Alkitab melaporkan suaranya bergemuruh. Kalau Allah berbicara, gunung tercampak, laut bergelora. Itu Allah kita. Apa yang membuat saudara dan saya bisa mendengar suara Tuhan? Roh Kudus. Roh Kudus meredam itu. Kemaha besaran Dia, maha dahsyatnya itu, diredam oleh Roh Kudus untuk umat pilihannya, sehingga saudara bisa mendengar Dia. Oh, satu yang luar biasa. Satu yang luar biasa. Saudara, goncang. Ramalan apapun goncang. Orang mulai khawatir. Tapi mari gereja, jangan khawatir. Saya tahu bahwa iblis sekarang sedang menabur satu kekhawatiran. Iblis sedang taruh itu buat saudara. Tapi dengar gereja Tuhan. Mari. Itu Allah saudara. Ilmu pengetahuan hanya mampu melihat sampai di matahari. Sampai di galaksi-galaksi yang sekitarnya. Tapi saya mau beritahu buat saudara. Ada hal yang lebih jauh dari itu. Atom yang kecil bisa menghancurkan satu kota. Kuasa Yesus. Seluruh atom di planet ini dikumpul jadi satu, belum mampu melawan kuasa Kristus. Makanya Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Roma menulis, jika roh yang membangkitkan Dia dari antara orang mati itu diam di dalam kamu, maka Dia juga akan membangkitkan kamu nanti dari kehidupan yang fana ini. Saudara dengar, kita mati satu kali, hidup dua kali. Atau saudara mau hidup satu kali, mati dua kali. Itu pilihannya. Semua kita pasti mati. Tidak percaya Tuhan mati, percaya Tuhan mati juga. Tapi nanti bedanya di sini. Kita hidup dua kali. Sekarang kita hidup, mati, hidup lagi. Atau saudara sekarang hidup, mati, nanti dibangkitkan untuk penghakiman lalu mati lagi. Tinggal kita pilih saja.
Itu dia. Allah yang misteri. Waktu penghakiman terakhir, bermiliar manusia dibangkitkan. Mereka akan berdiri di depan takhta putih itu. Lalu mereka bisa lihat Allah yang misteri itu. Putra Allah berdiri, langit dan bumi lenyap dalam seketika. Betapa dahsyatnya hari itu. Kitab biodata dibuka. Bermiliar-miliar manusia berdiri di depan dia. Oh, orang yang tenggelam di laut Atlantik, yang tenggelam di laut Pasifik, yang mati dengan kapal Titanic, abad keberapapun, semua akan dibangkitkan waktu itu. Berdiri. Dan kitab biodata dibuka. Masing-masing kita akan berdiri di depan hakim itu. Saudara nggak bisa bawa pengacara mau waktu itu. Nggak laku. Hakim dunia akan dihakimi. Kalau ada yang di Mahkamah Agung saat ini, saya mau beritahu, dia akan berdiri di depan hakim yang tidak pernah salah. Hari itu bumi gemetar. Kita nggak dengar lagu How Great Thou Art. Kita nggak dengar lagu The Great Hallelujah. Tapi ada satu nyanyian yang menggoncangkan bumi ini, yaitu nyanyian murka anak domba Allah. Dia datang sebagai hakim. Saat itu saudara baru mengerti siapa kita. Orang benar dipisahkan. Luar biasa. Dipisahkan. Mari kita lihat ada satu cerita sekolah minggu. Cerita ini sering diceritakan dan tertarik sekali. Tapi waktu saya membacanya kembali, saya merenungkannya, ternyata dia bukan sekedar cerita untuk anak-anak, tapi cerita buat kita semuanya. Markus pasal 4, satu yang luar biasa. Saudara lihat nanti pekerjaan Allah. Allah yang jauh di atas kekekalan sana. Melihat kita di sini. Oh saudara. Misteri. Saudara mau dengar satu yang misteri? Wahyu terbesar itu waktu Allah mau jadi manusia. Orang sering bicara tentang akhir zaman. Tapi saya mau beritahu. Saudara perlu renungkan. Waktu Allah mau jadi manusia. Untuk debu, untuk setitis air dalam timba, dia mau jadi manusia. Kenapa? Karena dia mau menerjemahkan eksistensinya untuk saudara dan saya. Saudara dengar, kalau saudara mengasihi satu burung, saudara sangat sayang sama burung itu. Saudara mau bicara dengan dia, baru dengar suaranya, dia dengar seperti halilintar. Mungkin saudara lembutkan suaramu, burung, bagi dia itu satu yang besar. Waktu saudara coba jalan ke dekat burung itu, dia lihat bayangannya, dia seperti melihat satu benda di langit. Saudara, sulit sekali ada satu hukum yang memisahkan saudara dengan burung itu. Sebut saja saudara punya kuasa untuk berubah jadi burung. Karena itu caranya untuk saudara bisa menyatakan kehendakmu kepada binatang itu. Tidak ada jalan lain. Kalau saudara bilang, baik, saya mau jadi burung. Kalau saudara jadi burung. Begitu saudara jadi burung, bagaimana caranya supaya burung itu percaya bahwa kita ini manusia? Ada dua hal. Yang pertama, saudara harus cerita bahwa saudara manusia. Saudara mulai bilang, burung, sebenarnya saya ini manusia. Percaya nggak dia? Belum tentu. Kenapa? Karena saudara sudah jadi burung. Sama-sama pakai bulu, punya sayap. Dia lihat, enggak, kamu burung. Saya ini manusia, saya berubah jadi burung. Enggak, kamu burung. Itu persoalan. Waktu Allah jadi manusia, dia mulai dengan satu, memberitakan bahwa dia itu Allah. Yesus turun dan katakan, I am the Son of God. Percaya ke manusia? Tidak. Karena dia sudah jadi manusia. Mereka bilang, kita kenal bapaknya tukang kayu. Bagaimana dia berani bilang bahwa dia itu Allah? Itu persoalannya. Manusia lupa bahwa tidak sulit untuk Allah jadi manusia. Manusia jadi Allah itu sulit sama sekali. Apa sulitnya? Tapi ini persoalan, ini contoh saja. Kalau perkara yang pertama,
Burung-burung masih sulit mengerti, saudara masih punya cara yang kedua untuk mengkonfirmasikan apa yang saudara bilang tadi. Yaitu, saudara harus bisa melakukan hal-hal yang burung-burung lain tidak bisa lakukan. Mujizat. Misalnya ada burung tertembak, mati. Lalu saudara datang, walaupun saudara burung, dengan menyentuh dia dan dia bangkit. Saudara lakukan perkara yang burung-burung tidak bisa buat. Apakah kira-kira semua burung akan percaya bahwa saudara manusia? Juga belum tentu. Kenapa? Karena saudara juga tetap burung. Sudah pakai sayap. Begitu juga dengan Yesus. Yesus memakai mujizat hanya untuk mengkonfirmasikan pelayanannya. Tapi manusia tetap menolak dia. Karena dia manusia. Pada akhirnya nanti, waktu dia datang, semua Pontius Pilatus akan tercengang waktu harus berdiri di depan takhta orang yang pernah dia adili. Kali itu dia bilang, saya ini. Saudara baca seluruh kitab Yohanes, tidak ada satupun Yesus mundur tentang pengakuannya bahwa dia dari atas. Ini dia. Di atas matahari, di atas segala bintang-bintang itu, di atas kekekalan itu, dia di sana melihat saudara dan saya. Baru saudara bisa mengerti. Mari kita bergairah. Dunia silakan goncang. Apa boleh terjadi? Tapi saudara memuji, menyembah, beribadah, berdoa, semuanya ini hanya satu persiapan untuk nanti kita hidup di dalam kekekalan bersama dia itu. Bersama dia itu. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 mengatakan, pada hari itu, oh haleluya, judulnya angin ribut diredakan. Ini bukan angin yang di Momere. Angin ini lebih dahsyat. Angin ini lebih dahsyat. Saudara mau sembunyi di mana, dia bisa datang. Saudaraku, angin yang menggoncangkan, angin yang membuat orang hancur. Momere goncang, kita tenangkan di sini. Kita hanya beri sumbangan kita ke sana. Tapi saudara yang kekasih, angin ini lain. Angin ini lain. Ini angin yang begitu dahsyat. Wabah, malapetaka, sakit penyakit, yang saudara lindungi rumahmu dengan benteng seperti apapun, dia bisa masuk. Tidak ada yang bisa menahannya. Tapi dengar ayat 35 bilang, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ada dua kata yang saya suka di sini. Pertama, petang. Dan yang kedua, Yesus berkata. Pada hari sudah petang. Saya percaya bahwa kita hidup. Ini hari yang sudah petang. Ini bukan petang dalam waktu kronos. Tapi ini petang dalam waktu kairos. Bahasa Yunani bilang kairos. Waktunya Allah. Dunia ini sudah semakin tua. Tapi saudara lihat Yesus berkata apa di situ? Dia bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya Yesus yang punya rencana untuk pergi ke seberang. Yesus yang punya rencana, Yesus yang punya ide, Yesus yang punya gagasan, Yesus yang punya prakarsa untuk pergi ke seberang dengan murid-murid. Dia yang usul itu, dia yang ngajak. Ayat 36 bilang, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, kalau saudara baca sambil lalu biasa aja. Karena ini diceritain di sekolah minggu, jadi ya kita biasa saja. Tapi saya dapat satu yang lain. Yesus yang mengajak kita pergi. Kenapa harus ada gelombang di tengah? Apa Yesus sengaja? Oh, supaya dia mau kasih lihat bahwa dia anak Allah. Apa itu? Hanya seperti itu kayak Yesus? Hanya nilainya seperti itu? Dia yang punya ide, dia yang mengajak.
Lalu dia sudah siapkan angin topan supaya nanti kita kagum sama dia, supaya kita mengakui dia Tuhan. Bukan, saudaraku, bukan. Itu tidak dalam rencana Yesus. Dia mengajak. Perahu itu adalah perahu kehidupan saudara dan saya. Yesus yang punya rencana untuk saudara dan saya. Seberang, ini bicara visi. Yesus punya rencana untuk gereja. Yesus punya rencana untuk rumah tangga saudara. Yesus punya rencana untuk studi saudara. Untuk masa depan. Dengan siapa saudara menikah. Dengan siapa nanti saudara punya usaha. Dengan siapa saudara hidup. Semua itu ada dalam rencananya. Dia yang bilang mari kita ke sana. Kita pergi ke seberang. Tapi ada satu persoalan di tengah jalan. Tiba-tiba terjadi angin topan. Angin mengamuk saudaraku dalam perahu itu. Saudara, ayat 38 itu jawabannya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Itu dia. Ini yang jadi persoalan. Saya dapat sesuatu dari Markus 4 ini. Memang benar Yesus yang mengajak kita. Yesus yang punya rencana dengan saudara dan saya. Tapi waktu bertolak, waktu dayungan pertama mulai meninggalkan tepi, murid-murid bilang apa? Yesus, saudara lihat, tadi saya umpamakan burung itu. Sulit untuk kita percaya kalau dia sudah jadi manusia. Sulit burung-burung untuk percaya saudara kalau saudara sudah jadi burung. Di sini pemikiran mulai ambil peranan. Petrus, Andreas, Yakobus, jago-jago laut, jago-jago nelayan ini mulai bilang begini, Tuhan, atau mereka nggak panggil Tuhan di situ. Mereka masih kenal Yesus sebagai anaknya Yusuf. Mereka bilang, Guru, engkau kan anak tukang kayu, kita ahli laut. Kamu nggak ngerti deh soal ini. Mari, diem aja, saya yang pegang kemudi. Ya, itu di belakang aja lah. Di buritan Yesus tidur. Lalu murid-murid ambil alih kepemimpinannya. Seperti mereka yang tahu harus kemana. Dan mereka yang dayung perahu itu. Itu penyebabnya tofan badai itu datang. Saudara, waktu saudara mulai pertama masih remaja, ikut kebaktian remaja, naik kebaktian pemuda, hidup dalam pimpinan Allah, Tuhan pertemukan dengan jodohnya. Oh, semua dalam pimpinan Tuhan. Lalu diteguhkan dalam pernikahan kudus. Diberkati saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupnya. Hidup mulai dari nol. Sederhana, hanya pegawai biasa. Usaha kecil-kecilan. Lalu Tuhan berkati karena memang saudara anaknya. Mulai punya satu sepeda motor. Oh puji Tuhan. Perpuluhan jalan. Semua jalan. Tuhan berkati, lama-lama jadi manajer, lama-lama jadi semua punya pabrik, semuanya. Saudara makin indah. Waktu saudara sudah sampai di sana, lalu saudara bilang, oke Tuhan, stop. Sekarang saya yang atur hidup ini. Saya ngerti kok Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Ini dia, waktu saudara ambil kemudinya dari Tuhan Yesus. Itu persoalan datang. Waktu saudara coba mau bawa perahu kehidupanmu sendiri, saudara biarkan Yesus tidur di buritan. Itu persoalan datang. Ada banyak orang Kristen yang Yesus tidur dalam rumahnya. Yesus hanya tamu. Yesus bukan kepala di dalam kehidupan kita. Dia bukan kurios. Dia bukan penguasa tunggal. Dia bukan bos. Bukan. Dia hanya tamu. Sewaktu-waktu kalau kita perlu. Waktu emergency baru kita bilang, tolong Tuhan. Itu hanya Tuhan yang kita jadikan dia seperti itu. Padahal dia ada di kekekalan. Yang melihat saudara seperti sebutir debu. Tapi kita begitu mengambil alih kepemimpinan Yesus. Kenapa? Persoalan datang. Saudara sudah lihat peristiwa-peristiwa? Ya? Ini hari direktur bank, besok di penjara. Oh haleluya saudara. Saudara bisa lihat. Karena waktu itu baru kita mau cari Tuhan. Saudara lihat. Semuanya. Saudara menimbun harta dengan susah payah puluhan tahun. Lenyap dalam sebentar. Sebentar. Dilupakan orang. Oh saudara lihat itu. Baru kita bilang Tuhan. Tuhan. Tuhan ada di sesuatu yang waktu keadaan gawat darurat. Saudara lihat.
Ini bukan cerita sekolah minggu ternyata ya. Bukan sekedar untuk anak kecil. Kita menyeberang samudra kehidupan ini, saudaraku. Kita perlu ahlinya. Kita perlu jurumudinya. Samudra kehidupan ini bukan sekedar laut yang kita lihat di Ancol. Ini ada satu laut kehidupan, di mana macam-macam persoalan ada di sana. Saudara perlu Allah yang menjadi jurumudi. Yesus sudah bilang itu, tapi murid-murid yang ambil alih. Lalu dikatakan tadi, maka mengamuklah Tofan. Begitu Yesus tidur, Tofan mengamuk. Masuklah air ke dalam perahu. Ada banyak perahu-perahu di sini yang airnya mulai masuk. Air apa itu? Air sakit penyakit, air ekonomi, air malapetaka, air perceraian, semua masuk. Perahu itu mulai hancur. Ada banyak orang Kristen kepayahan dengan perahu kehidupannya karena digoncangkan. Saudara digoncangkan di tengah samudra. Saudara melawan kekuatan yang besar. Jangan lawan, saudaraku. Siapa? Iblis. Iblis bukan monyet, bukan. Iblis bukan tuyul, bukan. Saya baru mengerti itu, saudaraku. Bukan patung, bukan. Bukan genderuwo, bukan. Siapa dia? Lucifer. 6.000 tahun lebih berpengalaman dari saudara. 1 Yohanes 5 mengatakan seluruh dunia ada dalam kuasa si jahat. Itu iblis. Monyet gak bisa menguasai dunia. Genderuwo, tuyul itu gak bisa. Kalau iblis itu cuma tuyul, Yesus tidak perlu mati untuk saudara dan saya. Pakai golok juga mati. Saudara gak usah ditebus dengan nyawa. Tapi saudara perlu lihat musuh saudara begitu serius. Itu yang namanya iblis. Malaikat. Jenderalnya malaikat. Dia yang memberontak ingin sama dengan Allah. Monyet tidak punya pikiran itu. Saya percaya ada tuyul. Itu hansipnya iblis itu, saudaraku. Itu cecoro itu, saudaraku. Ya, kalau saudara mau tahu musuh saudara, 6.000 tahun lebih berpengalaman. Itu dia. Di tengah samudra yang dia kuasai. Masa saudara mau jalan sendiri? Kita perlu Yesus. Waktu angin mengamuk, lalu murid-murid datang. Oh, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Nah, ini berdoa. Ya, membangunkan dia. Dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu doa orang Kristen. Begitu malapetaka baru kita bilang, Tuhan gimana sih Tuhan? Nggak peduli ya. Kalau saya jadi Tuhan, ya saya nggak peduli sama kamu. Tapi untung bukan saya. Untung bukan orang Kristen yang jadi Tuhan di bumi ini. Kalau kita yang jadi Tuhan orang lain, kita nggak kasih hujan. Saudara bisa lihat itu. Aduh, di sini saya lihat itu. Misteri ya, Allah tetap Allah. Seperti itu. Sering kita membangunkan Tuhan di tengah-tengah gelombang dengan cara yang mengancam dia. Oh, bagaimana saudara berdoa? Tuhan, pokoknya kalau proyek ini goal Tuhan, beres deh Tuhan. Tuhan bilang, ya nanti saya beresin kamu dulu. Ada yang berdoa, Tuhan, pokoknya Tuhan tahu ya. Gampang sekali. Tapi Tuhan itu senyum, tahu. Ya. Aduh, saudara. Ini dia. Anak muda. Kemana langkahmu menuju? Serahkan itu. Saya youth pastor di Bali. Saya pegang mulai dari remaja sampai kaum muda. Cuman satu. Kami punya fokus 93. Strong individu may produce strong family. Strong family may produce strong church. Strong church may produce strong nation. Pribadi yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat. Dan gereja yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
Saudara, om, tante, orang tua, saya minta ampun, tapi mari kita bicara dari hati ke hati. Saya bukan tamu. Sama, saya dari Betani dan Pasar. Kita keluarga di sini. Ini yang saya bicarakan untuk anak-anak muda. Kenapa mama papa kita cerai? Karena mereka tidak berangkat dari pribadi yang kuat. Mungkin mereka dulu kenalan di restoran, di pesta, di mana saya jujur, mari kita pakai akal kita yang paling sehat. Kita dijodohkan orang tua. Kita tidak hidup dalam Tuhan. Kita coba pegang perahu kita sendiri. Itu pribadi-pribadi kita dulu. Lalu kita dipertemukan. Mula-mula bahasanya cinta. Tapi sekian setelah pernikahan, ternyata kita sadar beras, gula, bayar listrik itu tidak pakai cinta. Pakai duit. Baru kita bisa mengerti itu. Saudara bisa lihat ini. Di situ mulai kita rapuh. Kita bukan lagi strong individu. Secara pribadi kita bukan orang-orang yang bertumbuh di dalam Yesus. Lalu kita menikah. Saya jujur buat anak-anak muda itu saya tanya, saudara dengar, kita jadi korban sistem. Kita korban satu zaman. Kita korban dari satu keadaan. Kita lahir di tengah-tengah itu. Di mana-mana kenakalan remaja. Kalau saya dengar orang diwawancara di TV tentang kenakalan remaja, perkelahian pelajar, saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya boleh dapat kasih karunia untuk berdiri di sana dan bilang, saya akan pakai apa yang kau katakan. Ilmu jiwa bilang pada dasarnya manusia itu baik. Itu ilmu pengetahuan bilang, saya tentang itu 100%. Alkitab bilang pada dasarnya manusia berdosa. Pada dasarnya manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada bayi yang suci, tidak ada. Seorang bayi yang lahir, saudara tidak usah ajarkan dia berdosa, dia sudah berdosa. Pada dasarnya manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita perlu Yesus. Kalau saudara tahu akar dari semuanya itu cuma dosa. Dan anak-anak kita lahir dalam zaman seperti itu. Kita jujur. Lalu kita menikah. Apa dasar kita? Nafsu birahi, apa semuanya lahir mereka. Alkitab bilang, aku menginginkan keturunan ilahi. Tapi generasi ini dilahirkan dalam jadi keturunan birahi. Saya perlu jujur dengan saudara. Lalu saya tanya mereka, anak muda, kamu pun akan jadi ibu. Kamu pun akan jadi bapak. Kamu mau jadi ibu seperti apa? Kamu mau jadi bapak seperti apa nanti? Kalau kita bisa merenungkan apa yang dilamunkan orang tua kita. Puji Tuhan saudara sudah bertobat semua. Tapi mungkin waktu kita belum bertobat, kita pernah duduk dan berpikir, andai kata saya dulu menikah dengan si ini. Istri kita sudah berpikir, andai kata dulu saya nikah dengan Johnny. Saudaraku, itulah. Apakah anak-anak kita akan mengulangi itu semuanya? Mari, jadi strong individu. Serahkan masa depanmu. Kasih perahumu buat dia. Kasih perahumu. Jangan pilih sendiri. Biar Tuhan yang membawa saudara ke pulau sana. Di sanalah masa depanmu. Di sana kesuksesan. Di sana bahagia. Di sana damai sejahtera. Yang dunia tidak bisa berikan. Apa yang dunia bisa berikan buat saudara? Yang dunia berikan hanya sumur Yakub. Di mana saudara haus dan haus lagi. Saudara tidak akan pernah puas dengan apa yang dunia berikan. Yesus bilang buat pelacur itu. Kalau kamu tahu siapa yang minta minum dari kamu, maka kamu akan menerima air yang tidak pernah habis. Bahkan dari dalam hatimu akan memancar anak sungai. Perempuan ini tersungkur di depan Yesus dan dia bilang, beri aku air itu, supaya aku tidak kembali ke sumur ini. Saudaraku, pelacur bisa berubah. Saya pelajari perjanjian baru, saya menemukan penginjil pertama wanita dalam perjanjian baru adalah seorang pelacur. Pelacur Samaria. Pelacur tidak ada pensiun. Pelacur nggak dapat perhatian pemerintah, nanti tolong kalau dia sudah tua, perhatikan beras, gula, dan tidak ada. Bahkan pelayanan diakonnya di gereja nggak datang untuk pelacur-pelacur, kasih mereka kopi, susu, dan semuanya. Disingkirkan. Tapi waktu dia jumpa dengan Yesus, atau dia jumpa dengan Yesus, hidupnya berubah.
Dia pergi ke kota itu dan Yohanes menulis, dia beritakan tentang Yesus. Satu kota dibawa kepada Yesus. Pelacur berubah menjadi penginjil pertama dalam perjanjian baru. Bukan doktor teologi ya. Bukan saudara. Oh, kita bangga dengan titel-titel itu ya. PDT, BTH, DDT mungkin obat nyamuk. Saya lihat encim-encim ndak sekolah, SD ndak tamat, berdoa di telepon, orang sakit sembuh. Usir setan-setan lari ke birit-birit. Pendeta doa malah mati. Saudara ngerti? Mari, serahkan perahumu buat dia. Ini dia. Jangan tunggu. Tapi Tuhan luar biasa. Waktu dibangunkan, saudara lihat kita belajar dua hal dari Tuhan Yesus. Manajemen, kepemimpinan. Semua ada di sini dalam Markus ini. Ternyata ini bukan cerita untuk hanya anak sekolah minggu, bukan. Saudara lihat, ya, itu mereka bangun, guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah persoalannya diselesaikan. Ini luar biasa. Dan saya memuridkan kaum muda di sana, remaja. Saya mulai ajar untuk hal-hal begitu. Mulai berterima kasih sama Tuhan bahwa dalam kekurangan dan keterbatasan, mama papa membesarkan kita. Mereka masih menyembah berhala, saudara. Kadang-kadang pulang dihukum dan lain-lain. Tapi saya cuma bilang satu, jangan nasihati, jangan berkhotbah. Jangan. Kamu bawa saja kerajaan Allah dalam rumahmu. Menangis di kamar mandi. Menangis di kamar tidurmu. Jangan nasihati. Tempatkan dia tetap sebagai orang tua. Karena saya pun tidak bisa mengganti itu. Tapi kamu harus jadi pribadi yang kuat. Dan nanti waktu kamu menjadi keluarga yang kuat, gereja punya persoalan cuma apa? Karena di sini bukan keluarga yang kuat. Itu persoalan gereja. Pemimpin kita yang dapat visi, kita yang protes. Kenapa begini? Kenapa begini? Saya belajar sesuatu. Yang protes-protes itu yang nggak pernah kerja, nggak pernah datang, nggak pernah buat sesuatu. Itu dia. Kenapa? Mereka bukan pribadi, bukan keluarga yang kuat. Saudara tahu, Allah tidak akan pakai yayasan. Allah tidak akan pakai cara apapun yang disebut para church untuk memenangkan dunia. Dia hanya pakai satu, yaitu gereja. Karena dia mati dan bangkit untuk satu. Lembaga yang terbesar di planet bumi ini. Setelah rumah tangga, itu gereja. Di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Itu dia. Mari kita tunduk pada otoritas itu. Saya percaya sekali. Saya sangat percaya. Saudara, Bali, Singaraja, Lombok, Sumbawa, Dili, sekarang Ambon. Minggu ini gembala kita ada di Ambon, Betani Ambon. Dalam waktu 3 tahun, dia bukan sarjana teologi. Kita semua sekolah di satu sekolah, namanya Akademi Penyerahan Total. Nama sekolahnya Getsemani, menyerah di kaki Yesus. Kalau tidak ngerti menangis di kakinya, baru dikasih tahu. Sampai orang datang di Denpasar, datang di depan gembala, kami dipanggil semua. Dimas Kristen bilang, kenapa Betani terlalu cepat bertumbuh? Coba stop dulu. Gembala saya berdiri dan dia bilang, kami baru first nailing 2 Pak. Saya mau oper 3 sekarang. Oh, saudara tuh, saya bergairah sekali punya pemimpin yang begitu ya, sedikit begini, jadi kita ikut miring semua. Saudara, Allah itu nggak kelihatan. Kalau saudara hidup wajar-wajar, saudara nggak bisa lihat dia. Saudara perlu miring sedikit, baru bisa yang nggak kelihatan itu kelihatan. Aduh, kalau bilang ambil alih, rebut tanah perjanjian. Kita bisa nyanyi di sini hebat ya. Waktu saudara sampai di sana melawan iblis. Oh, saudaraku, itu luar biasa. Ya, mari saudaraku, kasih itu. Yesus menyelesaikan persoalannya. Mama papa kita ribut, cuman gara-gara kenapa jam ini taruhnya di sini? Karena wanita tahu keindahan.
Laki-laki bilang, nggak bisa, supaya saya gampang lihatnya. Tapi ini kurang bagus, lalu ribet. Kamu ini nggak tahu keindahan, kamu juga nggak tahu keindahan. Memang kamu mamamu juga begitu, nah mama ikut kan? Kamu juga memang turunan kamu udah rapi seluruh moyang-moyang ini disebut dari saudara. Cuman gara-gara itu jam letaknya di situ. Waktu ada persoalan di rumah, apa yang kita selesaikan? Persoalannya atau manusianya? Soal odol suami istri cerai. Yang satu dulu hidup endekos, jadi mahasiswa, jadi biasa makin irit-irit gitu ya. Ini. Yang satu anak mami main teriak odol datang waktu menikah ya caranya mungkin istri bangke irit karena dia menteri dalam negeri jadi dia mengurus semua kebutuhan ini. Tuh suami main pencet di depan, pencet di tengah, pencet sini, odol sudah tidak bentuk. Dia bilang kenapa siapa yang pencet odol begini? Istri mau pencet satu teratur kelihatannya ini kok. Ini pemborosan, kamu memang rame kan, mamamu juga begitu. Nah sudah semua akhirnya ikut. Sudah lihat, berantem. Kalau sehari tidak apa-apa, bisa 7 tahun ada yang begitu terus. Kepahitan lahir dan semuanya. Kembali lagi pentingnya pribadi yang kuat itu. Kenapa kita katakan, oke, buang odol ini beli yang baru. Kita bikin perjanjian. Pihak pertama berjanji bahwa mulai saat ini pencet odol mulai dari bawah. Tanda tangan. Beres. Persoalannya diambil. Itu. Saya bisa lihat itu. Warna baju. Bisa persoalan. Kenapa pakai warna itu? Bisa jadi persoalan. Coba diatur baik-baik. Yang kamu gak suka apa, yang saya gak suka apa. Bikin. Dengan ini, kami berjanji. Nah, beres. Suami saya mengajar satu hal di sini. Dia dibangunkan dengan guru. Gak peduli ya kita binasa. Dia tidak bangun dan bilang, hei orang lagi tidur dibangunin. Nah, tapi waktu dia bangun langsung dia kepada badai itu dia bilang diam. Dunia perlu belajar. Semuanya. Pemimpin-pemimpin dunia. Saudara baca 4 kitab Salomo. Saya nemukan satu. Salomo bilang begini, orang bebal duduk di atas takhta. Itu menakutkan. Kenapa dunia hancur? Karena bukan orang yang tepat duduk di sana. Bukan orang yang tepat. Sehingga mereka memimpin orang banyak dengan kebebalannya. Oh saudara ngeri sekali. Ngeri sekali. Yang membuat dunia hancur itu. Salomo sudah menulis itu hikmat. Saudara perlu tahu. Hidup dalam tahun 93 harus hidup dengan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat bukan bumbu masak. Hikmat bukan datang dari bangku kuliah. Hikmat itu non-akademis. Profesor itu bukan berhikmat. Itu pandai, pintar. Tapi hikmat itu hanya datang dari tahta Allah. Yakobus bilang siapa yang memerlukan hikmat, mintalah kepada dia yang punya hikmat. Hikmat turun dari sana. Wisdom. Itu turun dari situ. Dunia ini kacau. Mari kita mimpin keluarga, rumah tangga kita, usaha kita dengan hikmat. Saudara, Alkitab ini segalanya. Segalanya. Itu perkara yang pertama. Yesus Tuhan atas alam semesta. Dia bilang diam. Diam. Baru perkara yang kedua dia bilang begini. Ya ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yang kedua baru dia datang kepada manusianya. Kenapa kamu takut? Setelah persoalan selesai, baru dia bilang kenapa takut? Waktu di rumah kita kacau. Selesaikan dulu masalahnya, baru kita balik. Kenapa nggak percaya? Ini, kenapa takut? Apa kamu tidak percaya? Dia memberi teladan. Saudara, cuman itu yang saya tahu. Saudara, saya mau menutupi dengan satu Mazmur. Mazmur 126. Ini satu bekal untuk saudara. Satu bekal untuk saudara masuk dalam tahun 93 ini.
Mari, betapa indahnya ya. Papa, mama, anak-anak melayani Tuhan. Oh, bukan full time, saudara. Aduh, itu bukan yang tertinggi. Di SOM kami mulai terapkan tentang pelayanan non-mimbar. Saudara tahu, ternyata siapa yang support pelayanan Dr. Billy Graham? Kami studi literatur, jadi kita dapat satu. IBM, Colgate, itu mensupport pelayanan dari Billy Graham. Bukan ngasih sumbangan, support semuanya. Mereka itu yang dibilang non-mimbar. Mereka cinta Tuhan, mereka nggak bisa berkhotbah. Mereka bilang Billy Graham keliling dunia, kita atur semuanya. Itu non-mimbar. Semua akan terlibat dalam pelayanan itu. Luar biasa. Tujuan Allah untuk saudara hanya satu, supaya saudara mempermuliakan Dia. Allah tidak kelihatan. Allah bisa dilihat kalau saudara mempermuliakan Dia. Saya pinjam kesaksian ini. Saya datang ke rumahnya waktu itu. Saya tidak kenal orangnya, ya, tapi saya diajak. Satu waktu 2 tahun lalu saya diajak menghadiri Natal dari Bapak Eka Wijaya. Saya tidak kenal, tapi saya diajak. Waktu saya masuk, orang ramai sekali ya, karena semua tahu siapa dia. Ada pejabat penting hadir di situ, ada pendeta, ada semuanya. Lalu saya masuk dan saya bilang buat yang mengajak, saya bilang, Mami di depan aja, saya biar di belakang. Lalu saya diam di belakang karena saya nggak kenal semua orang. Saya duduk di belakang dan saya amati. Waktu pendeta itu khotbah, orang masih ngobrol, ada yang merokok di mana-mana. Dan sebagai hamba Tuhan saya sedih. Saya pikir, oh orang kaya ini susah ya. Tapi saudara dengar, setelah saya dia khotbah, nggak ada respon. Lalu saya diam aja. Lalu tiba-tiba MC-nya bilang begini, sekarang kami minta Bapak Eka Wijaya untuk memberi sambutan. Waktu dia berdiri dari kursi, semua suara langsung jarum jatuh, kita bisa dengar. Orang udah berokok, semua diam. Mereka ingin dengar apa yang dia bilang. Mereka tahu ini siapa yang berdiri. Kalau saya pun terkesima, saya lihat luar biasa sekali. Lalu dia bicara. Dia bilang, waktu saya datang dari daratan Cina, saya hanya pakai baju di badan. Saya mau minum air es, nggak bisa karena saya nggak punya termos. Tapi sekarang, kalau saya bisa punya semuanya ini, itu cuman karena Tuhan. Saudara, saya tidak kenal dia. Sebut saja dia pura-pura. Sebut aja dia munafik. Itu bukan urusan saya. Tapi saya belajar satu yang mahal waktu saya dengar itu. Apa itu? Waktu seseorang ada di puncak karir, lalu dia ngomong Tuhan, semua orang akan dengar itu. Waktu saudara dalam kejatuhan, saudara bicara Tuhan, siapa yang mau lihat? Karena kita pun jatuh. Tapi waktu kita di puncak keberhasilan kita, lalu kita bilang, semua ini karena Tuhan. Semua orang akan lihat itu. Kalau pendeta berkhotbah, orang bilang, memang sudah tugasnya harus berkhotbah. Tapi waktu saudara bicara tentang Allah dalam keberhasilanmu, tidak ada orang bisa bantah itu. Karena kamu, keberhasilan ada dalam tanganmu. Muliakan Tuhan di sana. Ini dia, saudaraku. Mazmur 126. Dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Tahun 93, saya percaya ada banyak saudara akan dipulihkan. Apa itu Sion? Sion itu keluargamu, kehidupanmu. Di Sion, gunung Sion, kemuliaan Allah. Allah ingin dimuliakan dalam hidupmu. Allah ingin dimuliakan dalam karirmu. Allah ingin dimuliakan dalam masa depanmu. Allah ingin dimuliakan dalam masa mudamu, masa remaja, masa tuamu. Sion, pulihkan itu. Dan Tuhan bilang, kalau itu dipulihkan, keadaan kita seperti orang bermimpi. Saudaraku, berapa banyak saudara mengerti bahwa kita itu dari sampah? Saya tahu saya dari sampah.
Saya anak 9 tahun, yatim piatu. Hidup melarat, miskin, diejek-ejek orang. Kalau berantem, dorong bilang, pukul aja, papanya udah mati. Itu dia. Tapi kita orang Kristen. Kenapa hidup begitu? Nah, itu dia. Perahunya kita mau pegang sendiri. Kita pegang sendiri. Pecah perahunya, saudaraku. Tapi tahun 82, saya datang dan saya bilang, Tuhan, ini kemudinya. Saya capek, Tuhan. Saya capek. Saya sudah bawa sendiri. Saya tidak ke pulau yang kau mau, saya pergi ke pulau lain. Pulau Babi mungkin. Saudaraku, ngeri sekali. Berapa banyak saudara sudah capek. Mari kita kasih kemudinya. Bangunkan dia dan bilang, Guru, ini kemudinya. Tuhan, ini kemudinya. Dan waktu dia pulihkan itu, keadaan seperti orang bermimpi. Kalau saya lihat keadaan saya sekarang, mimpi. Surga nggak usah kita bilang nanti. Hari ini pun di bumi bisa seperti di surga. Kalau Allah pulihkan hidupmu. 15 tahun adik saya sudah di Australia. Sudah warga negara sana. Waktu saya ketemu dia, waktu saya tahun 90 pergi ke Australia. Ketemu dengan dia. Kita lihat foto-foto dulu. Saya bilang, Bram, lu dulu jual pisang goreng. Terus kita nangis sama-sama. Dia bilang, tapi gua gak jual lagi. Dia nyanyi dengan Sandy Patty, konser di Sydney Opera House di depan 60.000 orang. Dia pergi ke China, keliling dunia. Lalu kita baca Mazmur ini. Benar ya, seperti mimpi. Belum semua dipulihkan, sudah rasanya seperti mimpi. Allah memulihkan Sion. Hanya Dia yang bisa buat itu. Dia yang ada di kekekalan. Dia yang melihat kita seperti air di dalam timba. Dia yang mampu memulihkan. Buat Tuhan tidak susah. Memulihkan itu tidak sulit buat Tuhan. Tidak perlu kerja keras, saudaraku. Ini luar biasa. Dan untuk saudara dia mau. Kalau saudara bilang, saya rindu untuk dipulihkan. Dengar, saya mau katakan hari ini yang Tuhan taruh dalam roh saya. Dia lebih rindu lagi memulihkan saudara pada sore ini. Itu yang Tuhan taruh. Saudara tahu, waktu kami pulang tadi, Pak Efraim nanya, nanti mau bicara apa? Saya bilang, tunggu setengah jam sebelum saya naik. Saya tahu nanti Tuhan suruh apa. Dan saya tahu sekarang yang Tuhan mau cuma bawa saudaraku. 3 kali khotbah saya di sini. 3-3-nya lain karena saya mau taat dengan dia. Saya tadinya tidak mau capek. Saya bilang, 1 khotbah saya ulang 4 kali. Itu saya sudah rencana dari Denpasar. Tapi kita hamba, jangan melawan. Sampai di sini Tuhan bilang, Cung, ikut apa yang saya mau. Jangan coba-coba melawan. Jadi saya perlu benar-betul berdoa. Dan Tuhan bilang pagi, pada saat ini ada banyak kita yang perahunya sedang terombang-ambing. Baru awal 93, ya, hujan besar minggu lalu ya. Di Bali juga gempar hujan. Ya, Januari, hujan hari-hari. Ya, ada hujan berkat pada sore ini buat saudara dan saya. Mari kita serahkan perahu kita. Mari saudaraku. Mari kita serahkan perahu kita. Bilang, Tuhan, ini perahuku. Pulihkan Sion dalam rumahku. Pulihkan Sion dalam rumahku. Oh, glory, glory, glory. Yes. Glory. 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 Sebelum saya berdoa, saudara dengar. Banyak hal kita takut. Tidak ada kepastian. Janji-janji tidak ada kepastian. Banyak orang hancur. Menaruhkan kepercayaannya di bank dan hancur. Tidak ada yang bisa dipercaya. Tapi dengar. Masih ada satu yang bisa saudara percayai, yaitu kalimat ini. Demikianlah firman Tuhan. Itu kata sangat berwibawa. Kenapa? Yohanes bilang firman itu adalah Allah. Hanya satu, percaya.